Tema khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis adalah diberkati untuk menjadi berkat. Nats khotbah diambil dari kitab Kejadian pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dengan judul perikop, Abram dipanggil Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan. Saya akan membacakannya untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Di dalam Alkitab, Abram kita kenal sebagai bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Abram dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya menuju tanah yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Perintah ini sesungguhnya tidak mudah bagi Abram, karena konsekuensi panggilan ini mengharuskan Abram untuk meninggalkan negerinya, di mana dia bertumbuh dan dibesarkan selama 75 tahun. Abram harus meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya. Dan Abram harus meninggalkan zona nyamannya dan pergi ke tujuan yang sebenarnya dia sendiri pun tidak mengetahui dengan jelas. Akan tetapi Abram memutuskan untuk pergi memenuhi panggilan Tuhan. Keputusan ini diambil berdasarkan iman percayanya kepada Tuhan. Abram pergi dan berjalan dengan iman. Dengan kata lain, Abram pergi meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dengan cara yang baru, yaitu percaya pada pimpinan Tuhan, berjalan dalam iman dan ketaatan. Segala tantangan, segala keraguan dan ketidakpastian tidak dia izinkan untuk membelenggu dirinya. Hatinya hanya terpaut pada Tuhan. Dia memutuskan untuk hidup di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam ketidakpastian itu, dia hanya mengandalkan perlindungan Tuhan. Pada ayat 2 dan ayat 7 dapat kita lihat janji Tuhan kepada Abram, yaitu Abram akan menjadi bangsa yang besar. Nama Abram akan termasyhur. Abram akan menjadi berkat bagi semua kaum atau semua bangsa di muka bumi. Dan keturunan Abram akan mewarisi tanah perjanjian. Di dalam memahami berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram,
kita dapat membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, berkat yang langsung diterima oleh Abram. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Dia diberikan hikmat dan pengetahuan untuk memahami panggilan Tuhan kepada dirinya. Dia diberi hati yang senantiasa bersyukur dan taat kepada Tuhan. Dan dia diberi kesabaran dan keteguhan hati menanti janji Tuhan. Yang kedua, berkat yang tidak langsung diterima oleh Abram. Namanya yang sangat masyhur, menjadi saksi iman, bapa orang percaya. Keturunannya mewarisi tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Dan dari silsilah Abrahamlah, Yesus lahir menjadi berkat bagi dunia dan segala isinya. Dari uraian di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa Tuhan setia akan janjinya. Abraham percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Kalaupun tidak pada generasinya, maka akan dipenuhi pada generasi anak-anaknya atau pada generasi berikutnya. Artinya berkat itu pasti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita adalah orang-orang pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Gereja sebagai persekutuan dan kita sebagai bagian dari persekutuan itu harus memelihara dan memperbaharui komitmen untuk tetap menjadi berkat bagi dunia. Memasuki cara kehidupan baru yang penuh tantangan sekaligus ketidakpastian, kita harus berpedoman kepada 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan? Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Abram, kita juga sangat mengharapkan apa yang menjadi firman Tuhan kepada kita. Kita ingin supaya Tuhan menyatakan kehendaknya, sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Ketika kita berseru, berfirmanlah Tuhan, itu berarti supaya firman Tuhanlah yang menjadi kompas dan penyaring akan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Firman Tuhanlah yang menjadi penunjuk jalan akan kemana kita harus pergi. Yang kedua, kita harus pergi. Orang Kristen yang menjadi berkat bagi dunia adalah orang Kristen yang pergi. Abram adalah orang yang diperintahkan untuk pergi. Yesus juga memerintahkan kita untuk pergi menjadi saksi-saksinya. Pergi berarti bergerak, berjalan dan dinamis. Pergi juga berarti bergerak maju dan terarah keluar. Dunia membutuhkan gereja dan orang Kristen yang pergi, terus bergerak sampai ke tujuan. Yang ketiga, pergi dari satu tempat tertentu ke tempat yang lain. Logika kita adalah pergi dari tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Pergi dari tempat yang kurang nyaman ke tempat yang lebih nyaman. Tetapi panggilan untuk pergi kepada Abram menjungkirbalikkan ukuran yang kita anut. Abram justru meninggalkan yang terbaik bagi dirinya untuk pergi ke sebuah situasi yang terburuk yang tidak disukai manusia, yaitu hidup nomaden dan tinggal di kemah yang rentan dengan bahaya yang mengancam kehidupannya. Abram justru meninggalkan semua yang memberinya rasa aman dan masuk ke situasi yang paling dibenci oleh manusia, yaitu ketidakpastian. Sikap Abram inilah yang dituntut dari kita ketika memasuki situasi yang sama sekali baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, hidup di tengah ketidakpastian tidak perlu membuat kita takut, sebab kepastian ada pada Tuhan. Oleh karena itu, jadilah saluran berkat bagi dunia. Mintalah berkat dari Tuhan, sebab Dialah sumber berkat itu. Terpujilah Tuhan. Amin.